Halo semuanya, Hai. kembali lagi dengan kita di channel podcast Heart and Talks. Nah, untuk di episode kita hari ini, kita akan membahas yang bertema tetap relationship. Cuman kita kali ini lebih ke yang formal ya. Iya Ya, betul. betul. Karena sebelumnya kita relationship terkait pertemanan dan juga percintaan. Nah, untuk kali ini yaitu relationship di lingkungan Lingkungan kerja. Langsung saja tanpa basa-basi kita podcast bersama rekan-rekan saya yaitu Ajay dan juga Tika. Nah, terus ini Jadi di sini emang konsepnya nggak ada bintang tamu ya. ya, nah jadi kita Ngobrol-ngobrol biasa aja di ya sini. ngobrol-ngobrol santai aja Iya. gitu ya, karena Curhat-curhat ini. ada Ada Ada- beberapa ada Katika yang udah berpengalaman. berpengalaman. Tika aja ih. Jangan pakai kak. Nanti diedit habis si Dika. So, jadi di sini kita temanya emang nggak ada bintang tamu. Cuman kita pengen tahu relationship di pekerjaan itu bagaimana karena Nah. saya sangat awam, Iya. Sangat awam. sangat awam ya. Sedangkan Tika yang udah Sedangkan Tika memiliki udah kerja. berpengalaman Nah, di kita bidang mau pekerjaan. mempertanyakan semua ketika Tentang lingkungan pekerjaan bagaimana. Ya. Biar mereka kan akan lanjut buat magang juga. Oh, siap suhu. Jadi Tika ini. Nah, jadi Tika ini akan membimbing saya saja ya. Oke. Senior. Senior, oh iya, siap senior, kakak senior. Nah, langsung saja Suhu. kita ke pertanyaan pertama. Boleh. Pertanyaan apa tuh? Nah, Tika ini sebelumnya sedang menjalani pekerjaan di mana? Aku sekarang lagi kerja di Hotel 88. Nah, kebetulan Hotel 88 tuh di Bandung ada 2 cabang. Oh. Yang pertama tuh di Kopo, terus Ya, yang kedua di yang dekat alun-alun. Immanuel kan? Bukan yang dekat rumah sakit kan? Iya, Santosa sih. Santosa. Oh, Santosa, iya. Itu yang Santosa. pinggir rumah sakit Santosa ada kan Hotel 88 Kopo. Yang Nah, 3 tingkat ya? ya, cuman Yang kalau jelek. ya itu Balik lagi. itu yang hotel bintang 2, guys. Oh. Hotel bintang 2 belum bintang 5. Oh, Belum bintang 5 berarti itu. nunggu di rating dulu ya? Iya. Nunggu di rating. Hotel bintang 5. Ya, nah untuk Nah. kalian yang ingin kepoin pekerjaan Tika, pantau saja di podcast kita hari ini. Langsung mulai di skip. Nah, Tika kan sedang bekerja nih. Iya, Seberapa penting sih untuk menjalin hubungan sesama karyawan itu? seberapa penting kalau buat menjalin hubungan sesama karyawan tuh penting banget. Soalnya yang pertama, kalau kita nggak punya relationship di tempat lingkungan kerja, ya tuh ngerasa kayak sendiri banget. Terus Sepi lah iya, ya. sendiri sepi, terus pekerjaan juga nggak ada yang ngebantu gitu kan. Kalau kita punya relationship di tempat kerja bisa minimal nanya-nanya lah ya ke teman atau ke karyawan yang lain. Kayak gitu sih kalau menurut aku. Berarti sangat penting ya. Iya, Hmm, penting banget. Nah, kalau penting banget ya. iya, jadi kalau kalian nanti mau kerja nih atau magang, kalian jangan diem aja ya nanti di tempat kerja. Jangan diem aja murung kayak nggak Justru ada. kerja itu mencari relasi ya. Iya, yang pertama mencari relasi, yang kedua buat pengalaman Pengalaman, juga di CV buat kalian wawasan nanti. juga. Terus dapat ilmu, dapat wawasan, terus dapat fee juga, guys. Ah, Nah, benar. itu yang paling penting. Yang paling penting. Dapat itu. duit sih. Sih. Dapat fee. Nah, kan pasti di pekerjaan itu banyak karyawan-karyawan yang toksik juga nih ya, Iya. ataupun yang sebaliknya yaitu yang support system gitu. Nah, Baik lah ya. ya, nah bagaimana sih cara Tika sendiri untuk memilih gitu pertemanan yang baik gitu, biar pertemanan Tika itu nggak ada kata toksik gitu. Kalau aku dari awal masuk tempat kerja yang sekarang tuh kan harus memilih dan memilah teman Oh, berarti saya di tempat kebalik tadi ya? kerja. Kebalik gimana? Saya memilah dan memilih, harusnya memilih dan memilah. Ya Sama sama aja aja. sih. Sama. Oh, sama aja. Nah, tadi pertanyaannya apa sih? Oh, lupa ya? Iya, aku lupa. Nah, gimana gitu cara Tika memilih pertemanan biar pertemanan Tika itu Enggak toksik nggak gitu. toksik. Ya enjoy gitu, enjoy pertemanannya. Kalau dari awal aku masuk
tempat kerja aku yang sekarang tuh, jadi yang pertama kita harus pinter ya sih, harus tahu menempatkan diri. Misal nih, kalau contohnya misal kamu sama atasan kamu, misal sama manajer Ya. harus kayak gimana, terus kamu sama karyawan kamu harus kayak gimana. Jadi Menyesuaikan diri. ya menyesuaikan diri Semua aja bawahan. sama bawahan juga. Terus kalau buat nggak toksiknya kayak gimana, ya kita jangan misal ke manajer caper, Gimana tuh caper cari-cari tuh? perhatian Ya, gitu. contohnya gimana? Caper Kayak ke ke manajer Ya. gitu. Atau Tika ada teman yang gitu. Teman nggak ada sih, cuman Oh. Adalah. pengalaman teman-teman aku ya, bukan teman aku di tempat kerja itu, cuman kayak pengalaman Ya. teman-teman aku caper di depan manajer, kayak misal banyak nanya lah ke manajer kayak gitu. Terus Bukannya banyak nanya itu hal positif. banyak nanyanya tergantung pertanyaannya sih, cuman ini kan Penting apa pertanyaannya enggak iya gitu. pertanyaannya ini nggak penting, kayak ibu boleh nggak masa besok main ke rumah kayak nah gitu. iya kayak gitu. Manajer misal kalau aku cewek Ya. terus dia manajernya cowok, kan itu bisa jadi bahan gosip ya. Ya. Ya, jelas. Apalagi kalau cowoknya tuh belum beristri gitu, belum nikah. Kayak gitu sih paling, itu kan kayak caper gitu, cari perhatian. Ketika cinlok sangat umum terjadi di kalangan lapangan pekerjaan ya. Terus yang mau ditanyakan Lingkungan pekerjaan. lingkungan pekerjaan, Ya. sorry. Saya mau mempertanyakan, jika menjalin hubungan di lingkungan pekerjaan, Ya. bagaimana, apakah boleh atau tidak? Karena sangat mengganggu kalau Mempengaruhi ya. mempengaruhi. Kalau menurut aku, kalau kalian sih, kalau misal nih kita punya pacar di satu lingkungan tempat kerja, bisa-bisa aja kalau main rapi gitu ya. Kalau misal bukan ketahuan sih, kalau misal ada yang tahu terus ya sih ketahuan juga, itu sebenarnya nggak boleh sih, soalnya ngeganggu banget di tempat kerja, kurang fokus Konsentrasi juga kurang ya. malah jadinya tuh pacaran terus di tempat kerja, belum diceng-cengin gitu sama karyawan kayak gitu. Terus Tapi ada positif negatifnya juga ya. Kalau kalau pacaran negatifnya, kalau udah putusnya malu nggak sih, jadi asing kayak gitu. ya jadi canggung kayak gitu Jadi ya. awkward gitu, terus ngeganggu juga sama pekerjaan. Kalau putus, misal udah pacaran 5 tahun 4 tahun terus putus tapi masih satu tempat kerja, Canggung pasti nantinya. galau. Nah, Si itu. ceweknya si cowoknya pasti galau berat, Nanti mengganggu ke kinerja ya. terus gamuk, terus pasti di salah satu mereka tuh pasti yang satunya ada yang resign kayak gitu, biar cepat move on gitu. Enggak Karena sering ketemu ya. ya kayak gitu Itu sih. faktor utama dari relationship tuh pertemuan. Alah, Iya, benar. pertemuan. Benar Jai, benar. Nah, itu sih yang negatifnya buat cinta lokasi di tempat kerja. Kalau Kalau positifnya, positifnya ya paling memberi semangat ya buat pekerjaan. jadi kayak tambah gitu sih. semangat gitu ya. Iya, karena tiap hari Ada ketemu, doi di sana. ada doi, Iya. ngeliat tiap hari, wah itu ada pacar Kebahagiaan aku, itu. kebahagiaan. Apalagi kalau masih awal-awal kayak gitu biasanya. Tapi kalau udah 3 tahun 4 tahun mah bosen. Boring ya? Iya, bosen banget. Gitu-gitu Gitu aja. sih ya. Tapi rekan-rekan Tika ada yang pacaran saat ini? Kalau aku sih, karena aku anak magang satu-satunya di tempat kerja, jadi atasan-atasan aku tuh udah pada nikah semua. Paling ada yang udah cerai gitu sama Oh ya. istrinya ya. Oh, berarti Tika tuh paling muda. Iya, aku paling muda di sana. Mantap. Tapi aku mau mempertanyakan, kalau kebalikannya gimana? Kalau manajer yang caper ke karyawan, Ya. itu boleh apa enggak? Kalau manajer caper ke karyawan, menurut aku nggak masuk logika sih. Kalau misal Kan ada Kan ada. kalau misal manajer manajernya pacaran sama Karyawan, karyawan. ya. Kalau ya, Sering terjadi. nah itu capernya dalam konteks emang manajernya suka kan ke karyawan. Iya. Ya. Kalau itu nggak apa-apa sih. Kalau nggak Asal? apa-apa, Kalau menurut aku ya nggak Ya. apa-apa. Asal nggak mengganggu. asal nggak mengganggu, asal baik-baik aja hubungan mereka. Oh. Tapi ada aja sih ya manajer yang cinlok gitu sama Nah, karyawan. iya, cinlok. Kecuali kalau manajernya emang belum nikah. emang masih single gitu ya, fine aja, malah seneng gak sih pacaran sama manajer? Iyalah. Duitnya banyak Banyak guys. tuh. Cewek emang gitu ya, Jai. Duitnya banyak. Ada lagi yang mau dipertanyain tentang cinta lokasi di tempat kerja? Banyak sih yang harus dipertanyakan nih. Selain itu apa coba?
Ketika bagaimana cara paling dewasa menyikapi putus cinta dengan rekan satu tim kerja, kan contohnya putus di Yang tadi teh ya, yang nggak mau kita bahas di canggung kan. Iya. Nah, yang dipertanyakan tuh bagaimana Cara menyikapinya. Cara menyikapinya, kalau aku sampai saat ini emang belum berpengalaman cinta Cinlok. lokasi di tempat kerja. Ya. Jadi kalau menurut aku sih biar cepat-cepat biar nggak ketemu terus sama orangnya, apalagi kalau satu tempat Kerjaan kerjanya lah. tuh satu ruangan gitu. Iya. Kalau aku sih milih resign ya. Kenapa? Milih resign. Iya, soalnya biar cepat lupa gitu, biar nggak ketemu juga Oh itu sama. satu-satunya cara gitu. Iya, Resign. satu-satunya cara. Kan putus juga bisa baik-baik ya. Iya. Bisa baik-baik, bisa berteman. Jangan baik. sampai Jangan sampai memutus hubungan, apalagi silaturahmi teh ngeuseuh. Cuman kan Iya. kalian nggak tahu kalau di sisi lain ada teman-temannya yang pasti ini mah pasti banget ngegosipin si yang putus itu ada omongan lah baik buruknya, jadi mending udah cabut aja dari tempat kerja. Oh. Kalau aku Jadi- kayak gitu sih. Jadi lebih Kalau- banyak negatifnya ya. Iya. Kalau putus sama Enggak sih intinya mah, udah intinya mah jangan cinlok kayak gitu Iya, intinya. jangan sekedar Benar. sekedar ini aja deh, sekedar apa Support system. suka aja gitu, nggak sampai pacaran, mending pacarannya di luar kantor Ketika aja. lagi menjalani hubungan sekarang, Di luar berarti ya, Di di luar. luar. Ya, di kamar ya. benar. Kebetulan aku udah ada Oh. udah ada doi kebetulan, jadi yang di kantor tuh cukup mengagumi aja. Iya, aku ada cerita nih, ini mah benar-benar real Gimana life. gimana? Menarik. Ceritanya menarik banget ini mah. Menarik banget ceritanya tuh Gimana? di tempat kerja. Ya. Aku kan mengidolakan Nicholas Saputra. Kalian tahu kan Nicholas Tahu. Saputra? Itu kamu udah punya doi? Oh, Udah. cuman mengidolakan doang. Berarti. Mengidolakan Nicholas Saputra. Ya. Ya. Nah, di tempat kerja aku tuh ada yang sama kayak Nicholas Saputra. Sikapnya. Oh, Sikapnya. sikapnya. Iya. Bukan Bukan fisiknya. bukan Fisiknya Fisiknya oke. lumayan lah, Oke. lumayan. Oh itu Terus- mah udah berarti 90/100. ya, pokoknya sikapnya kayak Nicholas Saputra, karismatik, terus baik gitu. iya baik, dingin, cuek, kayak Cuek. gitu. Mm-mm. Nah, Mahal tuh cowok. Iya. jago masak lagi. Banget. Iya, dia tuh kebetulan Tata boga. dia tuh karyawan di sana, guys. Karyawan? Iya, karyawan di Oh. sana. Nah, Nah gimana ini kalau pacar ketiga? Nonton Nggak akan apa yang mungkin mau sih. disampaikan? gak akan mungkin gitu. sih. Ini Aku disclaimer nggak aja ya, disclaimer gitu bahwa Tika mah tetap setia gitu. Iya, kepada setia kamu. dong. Selanjut, Setia, aku lanjut. setia satu. Nah, kebetulan kan karyawan itu di bagian kitchen, di Iya. FB kitchen. Terus emang aku nggak cerita sama karyawan yang di sana, termasuk ada satu karyawan yang dekat sama aku, maksudnya deket banget, namanya Ibu Rizka. Nah, aku nggak curhat, sampai aku nggak mau curhat karena pasti bakalan jadi gosip di Gosip. sana tuh. Bener. Nah, kebetulan aku waktu itu sama teman aku, nggak teman sih, karyawan di sana juga, cuman Gen Z sama seumuran gitu. Lagi nyari talent kan buat bikin tag video Ya. di marketing. Terus kata si teman aku itu, cari paling ganteng aja si Pak ini, kata dia. Terus aku bilang, iya si Pak itu emang ganteng gini. Sama aku diceritain emang mirip kayak Nicholas Saputra. Terus sama dia dicepuin di ruangan. Jadi satu ruangan tuh tahu aku aku mengidolain sama Ngagumin lah ya. Iya. mengagumin sama si bapak ini. Udah satu ruangan tahu, terus dikasih tahu ke orangnya langsung. Nah, Gimana reaksinya? Iya, Iya, reaksinya. respon Respon si cowok itu ilpil apa ya? enggak ilfil. Atau Enggak enggak aja ilfil, gitu, kayak, karena kan dia tadi kriterianya ketika cuek orangnya. Ya. Nah responnya apakah excited atau bahkan sebaliknya? kayak biasa aja sih. Hmm. Kayak biasa aja, terus dia juga emang udah punya istri, udah punya anak 2. Oh, kayak aduh. gitu kan. Berarti yang satu udah punya Kayak pacar, yang gitu. satu udah punya istri. Ya, Oke. jadi aku tuh cuman kayak suka aja gitu karena Oh. kayak Nicholas Saputra. Padahal kalau kata karyawan-karyawan di sana itu jauh banget katanya. Kamu dilihat dari apanya dia kayak Nicholas Saputra? Sikapnya, Bu, kata aku gitu. Oh. Gitu. Sekarang masih ada. Masih, Oh, kebetulan nah, baru untuk 2 hari yang lalu itu bocor. siapa namanya? Jangan disebut. Untuk yang disebut. merasa dengan apa yang diucapkan oleh Tika, langsung aja DM Tikanya.
Enggak, jangan-jangan dia udah punya yang iya istri dia ya. udah punya istri, udah punya Yang Tika pun anak. udah punya cowok. Plot twistnya apa coba? Apa? Rumahnya dekat sama pacar aku. Tuh. Oh my god. Bingung sih itu mah ya. Kayak gitu guys ceritanya. Jadi aku nggak mau nggak mau punya masalah juga sama karyawan di sana. Jadi cuman ya udah sekedar Udah. suka aja Lagian ya dia. kerja ya kerja ya. Iya, Jangan kayak sampai Profesional lah ya. profesional. iya, kayak gitu. Malah Bu Rizka yang karyawan yang deket banget sama aku Ya. tuh bilang ke aku, masih bercanda-bercandaan juga sih, bilangnya kayak Tika, kamu pelakor gini gini. Kenapa gitu? Sakit hati nggak sih? Enggak sih, biasa aja, cuman kayak emang bercanda Dalam gitu. konteksnya bercanda. Iya, gitu. cuman kan kalau emang benar gitu, aku kan Ada bukan buktinya ya gitu. iya ada buktinya enggak gitu, cuman suka doang kayak gitu sih guys. Kalau cowok ngagumin cewek boleh nggak sih? Boleh banget. Kayak gitu. Kalau misalnya nih, nah skip aja lah. Jangan terlalu menusuk ke masalah Percintaan. percintaan. Kita kembali ke topik utama, yaitu ya relationship di pekerjaan. Nah, Tika kan pasti banyak karyawan atau banyak proyek-proyek yang harus dikerjainnya dengan secara kerjasama nih, kelompok nih. Nah, gimana sih cara menyikapinya kalau ada seseorang yang susah diajak kerjasama teh? Nggak kompak lah ya. Ya nggak kompak. Kalau kayak gitu mending diomongin dulu, dikomunikasiin dulu sama orangnya. Terus kalau bisa kayak pertama tuh hubungin dulu si orangnya, terus dikomunikasiin semua kayak si orangnya itu. Terus misal kayak kan itu tuh grup, Ya. pertama ngehubungin si orang itu, kedua ngekomunikasiin orang-orang yang ada di proyekan itu. Ya. Kayak gitu sih. Kalau misalnya si orang itu tetap susah gitu, udah dikomunikasiin, udah dengan beberapa cara, itu gimana? Kalau tetap Atau susah, langsung dikembaliin ke atasan aja? maksudnya tetap susah itu konteksnya dia udah misal udah dikomunikasiin, udah dijawab gak sama dia, atau Ya. ada balasan atau enggak gitu. Ya walaupun ada juga tapi dia tetap susah ini. Kalau kalau kayak gitu mending langsung aja bilang ke manajer, ke Oh gitu. atasan. Biar biar dia yang bilang ke orangnya kayak gitu. Jadi Paling itu di SP. SP Di ya, SP, paling benar. di SP. Kayak yang nggak butuh ini aja. ada di pekerjaan Tika yang udah di SP. Nggak ada sih, Nggak ada. nggak ada. Pada disiplin berarti ya. Bagus ya. Bagus Iya, sih ya, bagus. bagus banget sih. Kalau 88 the best sih. Bagus banget. Kalau kalian mau staycation boleh. Ah asli. Murah dong. Apa? Murah dong. Diskon 10%. 10%. Nah kalau boleh tahu Tika teh posisinya jadi apa di sana? Aku di sana bagian divisi marketing sebenarnya. Iya, marketing, cuman di finance, di accounting tuh banyak banget kerjaannya, setiap hari banyak banget report. Jadi aku ada jadi gini cerita awalnya gini ya, cerita Boleh, tuh, awalnya. boleh. Jadi kan di bulan Mei itu kan ada 4 anak magang. Dari mana itu? 3 mah dari SMK, 1 Kamu kampus, iya. Nah, si 3 ini tuh udah resign dulu, bukan resign sih, kayak udah habis gitu masa 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 ini. magangnya udah habis. Nah, kebetulan kan aku dari bulan Juni sampai Juli itu sendiri, jadi aku nge-backup divisi Pekerjaan lain, dia, ya. nge-backup Lebih berat. divisi Ya, lain. Iya, berat ya. makanya. Tapi itu kalau nge-backup gitu ada Tambahan gitu, bonus-bonus. Fee. Kalau di sana emang ada fee. Ya, fee Oh, gede. emang ada fee. Ya Cukup apa? lumayan. Cukup buat berapa hari atau berapa minggu atau berapa bulan? Ya Sekitar lumayan lah ya, buat itu mah. jajan, Buat buat jajan. ngopi-ngopi makjai bisa lah. Oh, Nah, Lanjut aja lanjut. jadi aku nge-backup, aku kan di divisi marketing. Aku kan di divisi marketing. Nah, aku nge-backup semua, jadi nge-backup marketing sama nge-backup accounting juga, Ya. kayak gitu. Oh, berarti sampai sekarang juga masih magang berarti ya Tika. Ya, nge-backup. Nah, kesan dan pesan dong buat penonton yang ingin bekerja juga gitu. biar Atau yang sudah semangat. bekerja gitu Biar biar semangat ya. semangat ya. Kesan Motivasi dan lah. pesannya, kalian jangan males-malesan. Terus emang kalau udah di tempat kerja, di tempat magang tuh bener-bener harus semangat guys. Dengerin guys. Kalau kenyamanan itu sangat penting ya. Iya, betah nggak betahnya Iya. itu Nah, penting. itu. Gimana lingkungan kerja sama gimana
diri kita sendiri. Ya, Kayak menyesuaikan gitu. ya. Kalau aku sih sejauh ini nyaman banget sih di Hotel 88. Best. Best. Udah berapa lama di sini? Di mana? Ya, Di di Hotel Hotel 88. 4 bulan. 4 bulan. Sampai bulan Agustus. Malah disuruh diperpanjang. Cuman aku kan mau skripsi. Jadi nggak tahu, lihat nanti aja. Semoga semakin lancar ya. Amin. Ketika Ya, semangat makasih ya, banget Ketika, makasih banget ilmunya, udah berikan kedatangannya kita ya. beberapa ilmu ya, beberapa pengalaman cerita dari ketika selama bekerja di Hotel 88. Nah, terima kasih juga untuk para penonton yang sudah memantau dari podcast kita hari ini. Terus pantau kita ya, karena masih banyak episode-episode keseruan lainnya ya. Iya. Ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. 19 menit.